Ini dinas lah, dinas ya. Iya, bukan dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke session kedua, yaitu akan ada informasi atau isu-isu yang akan disampaikan oleh pihak Dinas Kesehatan sebagai narasumber kedua pada jumpa pers kali ini, ya. Barangkali untuk Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatannya untuk kali tidak bisa hadir ya Bu Nining, karena beliau sakit. Oke, kita doakan Cepat sembuh. lekas sembuh bagi bulan puasa ini, ya bulan keberkahan. Semoga beliau cepat sembuh dan dapat bertugas sebagaimana biasa. Untuk mempersingkat waktu, kita sampaikan juga berhubung bahan-bahan yang akan disampaikan dari Dinas Kesehatan belum saya terima barusan, mungkin juga rekan-rekan belum terima ya. Saya juga belum bisa prolog, ya sudah. Bisa langsung saja disampaikan oleh Bu Nining kira-kira item-item apa saja yang akan disampaikan, terutama dengan kegiatan-kegiatan dari pihak rumah sakit yang sedang dan akan dikerjakan. Mangga dipersilakan Bu Nining. Ini aja kurang-kurang bagus. Saya anak-anak kurang bagus Pak, supaya nggak kedengeran panjang. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Pertama kepada protokoler yang saya hormati serta teman-teman semua yang saya banggakan. Mungkin teman-teman sudah dapat makalah, yaitu di mana jangan gua aja foto. Paling tidak di sini kami akan menceritakan tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas Kabupaten Bekasi berdasarkan Permenkes yang terbaru, yaitu nomor 75 tahun 2014. Di mana Puskesmas ini mungkin juga teman-teman sudah tahu semua, di mana untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan indikator meningkatnya sumber daya manusia, meningkatkan kualitas hidup dan juga memperpanjang harapan hidup. Di mana untuk Permenkes nomor 75 tahun 2014 ini intinya sebenarnya hampir sama programnya dengan yang lalu, yaitu nomor 174 tahun 2004. Di mana di sini lebih dititik beratkan yaitu kepada promotif dan preventif. Intinya itu ada beberapa poin yang lain deh. Nah, untuk teman-teman diketahui bahwa di Dinas Kesehatan ini kita adalah sudah mempunyai 44 puskesmas, di mana terdiri dari 9 puskesmas dengan rawat inap, 35 puskesmas itu non rawat inap, di mana ada puskesmas yang di perawatan skala ponet, yaitu ada 18 puskesmas. Untuk yang lebih perinciannya mungkin teman-teman sudah menerima makalah ini, Pak Ian, bisa dibaca. Mungkin itu saja untuk kronologi kami. Terima kasih. Dari pihak Dinas Kesehatan yang disampaikan tinggal perlu dielaborasi lagi Bu Nining. Dari pihak rekan-rekan mungkin ada yang menambahkan mau dielaborasi lagi dari pihak Bu Nining, karena itu masih gambaran umum. Kalau memang itu aja yang disampaikan, saya persilakan kepada rekan-rekan jurnalis untuk bertanya apa-apa yang informasi yang akan diminta oleh rekan-rekan jurnalis, karena ini memang gambarannya masih global nih. Ya, dipersilakan satu sesi saya buka 3 orang penanya. Pak Heru. Ya, dulu nggak apa-apa. Heru, Johan, satu lagi. Dulu ya. Abangnya dulu. Pak Arman. Oke, 3 orang penanya. Pak Julham, Heru dengan Pak Arman. Silakan. Dari Pak Julham, silakan sebutkan dari meja mana. Enggak, Pak Heru aja dulu. Abangnya dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya bertanya, mungkin hanya singkat dan padat saja. Kita sebagai jurnalis media Kabupaten Bekasi sangat prihatin ketika ada suatu persoalan yang berhubungan dengan Dinas Kesehatan, kita sulit menghubungi ke siapa dan ketemu sama siapa, dan akhirnya mohon maaf bila mana pemberitaan beberapa hari ini yang seolah-olah isu-isu yang di luar terhadap Dinas Kesehatan tidak ada yang bisa membantah ataupun
berkomentar balik. Karena kami harapan kami bila ada isu tersebut mencuat di media, tolong secepatnya untuk memberikan klarifikasi. Tapi selama ini alangkah disayangkannya, Dinas Kesehatan itu dari dulu sampai sekarang mau berita jelek mau berita bagus, no comment, tidak ada sama sekali untuk niat baik dari mereka untuk menghubungi wartawan maupun mengadakan konferensi pers. Makanya alhamdulillah dengan acara kali ini mungkin tidak perlu ditakutin Bu, berhubungan dengan media dan jurnalis. Ibu sudah kenal sama saya kan? Sudah lama. Saya tidak pernah mengganggu ibu. Bila mana ibu lagi kerja, gitu ya. Mungkin dengan saran ini kita bisa komunikasi dengan aktif. Seperti apa sih untuk membangun Kabupaten Bekasi yang tercinta ini dengan kacamata kami dari media dan ibu dari kesehatan juga seperti apa? Wajar toh kalau kami mengkritisi seperti apa karena kami ingin Kabupaten Bekasi ini lebih maju. Mungkin terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke Bang Julham. Dari media mana? Oke, terima kasih buat Ibu Sekdi. Nama saya Julham Bu, dari media Suara Nasional Pos. Di sini saya menyikapi tentang masalah Perpres Peraturan Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014. Isinya menarik Bu, yang Ibu bacakan tadi. Saya melihat di puskesmas-puskesmas yang lain Bu, bahwa di situ juga ada orang yang sehat, ada orang yang sakit. Masalah bidan Ibu, belum lama ini, setahun yang lalu, seorang bidan salah kasih obat, yang mana di puskesmas Kedungwaringin sikap dari dinas tidak ada, yang mana seorang ibu hamil meninggal dunia beserta anaknya. Yang perlu Ibu garis bawahi, seorang bidan yang berprofesional harus ditata dan dididik oleh seorang dokter. Karena bidan sama dokter menurut saya yang bodoh ini pinteran dokter, bukan bidan. Bidan adalah seorang organisasi Ibu katakan tadi. Pertanyaannya, sejauh mana Dinas Kesehatan membimbing dan membina bidan-bidan yang ada di puskesmas? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karman Supardi dari media Suara Bekasi online. Kebetulan khusus di Pokja atau kelompok kerja wartawan, saya diamani sebagai ketua Pokja wartawan sampai 2017. Saya mungkin secara umum aja, saya meminta kepada rekan-rekan Dinas Kesehatan agar jangan melihat rekan-rekan pers ini sebagai momok yang ditakutkan atau sebagai musuh. Anggaplah pers itu sebagai mitra kerja yang strategis. Satu, itu yang seperti tadi diurai kawan kita yang pertama. Kedua, mungkin kita sama-sama tahu persoalan yang sedang hangat sekarang terkait bagaimana Pemda menggelontorkan anggaran yang cukup besar, namun sampai saat ini menjadi pertanyaan publik, kenapa itu tidak digunakan sehingga tidak ada manfaatnya buat masyarakat. Seperti yang kita sama-sama tahu itu pengadaan insinerator atau alat pemusnah sampah, ya kan? Apakah itu proyek akal-akalan? Dan sebenarnya banyak lagi Dinas Kesehatan. Mungkin kalau secara pribadi saya melihat ini paling banyak di Dinas Kesehatan. Pertama, kesehatan sendiri itu menjadi kebutuhan dasar orang hidup. Sampai saat ini kita melihat masih banyak warga Kabupaten Bekasi yang minta dirujuk di luar Kabupaten Bekasi. Apakah ada orang luar Bekasi yang dirujuk di Kabupaten Bekasi? Itu menjadi pertanyaan juga. Yang kedua juga, bagaimana ketika rekrutmen pejabat di lingkungan Dinas Kesehatan maupun yang ditempat-tempatkan di PKM-PKM. Saya lihat ada yang tukang obat jadi kepala puskes. Itu walaupun bukan ranah Dinkes, tapi menjadi pertanyaan kami, apakah nanti sesuai untuk pelayanan masyarakat? Mungkin itu aja ya. Sebenarnya sih banyak, cuma waktunya itu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika rekan yang tadi, mangga silakan Bu Nini. Terima kasih teman-teman. Dengan adanya pertanyaan saya juga jadi, oh iya benar. Ini teman-teman, kalau dibilang dari lalu-lalu tidak bisa ada yang dihubungi, Pak Heru, gini, kalau nggak salah ya,
Saya selalu sekarang bilang sama teman-teman semua, kalau ada masalah, mungkin sudah yang datang ya, pernah nggak? Tolong datang ke kami ke Sekjen. Nanti baru saya akan pertanyaan itu kita akan klarifikasi dengan kepala bidang. Sudah ada di sekretariat Pak Ian untuk tahun ini. Untuk tahun lalu saya tidak bicara ya Pak ya. Saya bicara untuk tahun ini Pak Heruni. Untuk tahun ini silakan datang ke saya. Sudah beberapa banyak kok orang selalu datang ke saya, selalu saya tangkap. Ada apa, kenapa? Itu pasti saya jawab. Kalaupun surat juga selalu saya jawab. Mungkin karena ada sekretaris PPID itu ya Pak Ian. Kan memang kebetulan ketua jatuhnya di sekretaris. Jadi memang ada di saya. Mungkin itu Pak Heru. Yang kedua, yang kedua dingin Pak. Bukan berarti dinas kesehatan tidak menindak, kita sudah mengadakan AMP. Kalau di kita tuh ada AMP, audit maternal perinatal. Itu kita mendatangkan dokter ahli, termasuk kandungan, spesialis dalam dan anak. Itu bukan karena keracunan obat. Tolong teman-teman sekali lagi ya, kita sudah ada lisan meninggal bukan karena keracunan obat. Karena kita sudah diaudit Pak. Tidak, jadi setiap ada kematian bayi atau kematian ibu, kita selalu sekarang dipanggil. Siapa yang melaksanakannya, baik swasta ataupun negeri, kita panggil, kita diskusikan. Dia suruh bikin kronologis dari mulai K1. Maksudnya K1 itu kunjungan mereka pertama datang. Di mana mereka datang pemeriksaan kehamilan? Karena kehamilan itu, pelahiran itu tidak bisa ditinjau pada saat dia lahir. Kita harus lihat kronologis dari mulai pertama dia hamil. Di mana dia diperiksa? Siapa yang meriksa? Ada kemungkinan dia diperiksa di luar kota, datang-datang ke kita, tahu-tahu sudah hamil, sudah 9 bulan yang kita harus lahir. Itu kronologis itu yang kita harus ceritakan. Jadi yang kedua dingin, kenapa kita bilang itu? Karena sudah diaudit Pak sama dokter ahli kandungan. Kita memang sudah mengadakan itu, ya. Untuk yang mungkin kurang jelas nanti cerita lagi ya Pak ya. Bisa tambahan. Untuk yang instructor Pak, gini, dibilang perlu tidak perlu, karena sekarang juga sudah ditangani sama yang di sana, mungkin lebih dalam di sana, lebih tahu. Di sana itu siapa? Di kejaksaan. Maksudnya saya juga nunjuknya ke sana, saya nggak nunjuk sini tuh. Ke sana. Ngomong aja lah. Oh, PTT. Kan tanganku jurusan ke sana ke PTT ada bikin. Ya. Ibu kurang akrab kayaknya sama wartawan, dari mimik ibu udah ketahuan sama kami. Iya, udah ketahuan. Seorang pejabat sekarang masalah generator itu ada di kejaksaan. Begitu Bu, jelas. Ya udah kan tadi. Kasih kesempatan Ibu Ya, ngomong. silakan Ibu. Ibu bisa lihat mana teman Ibu, mana agak sedikit Ibu harus deketin. Gini Pak, buat saya gini ya. Teman-teman dengerin dulu saya ngomong. Gini loh, mau saya. Kenapa dibilang, oh, ibu gak berteman sama siapapun, kenapa kita tidak berteman? Kalau kita sama-sama baik, betul nggak Pak? Gini, selalu wartawan datang ke saya, silahkan datang. Kalau ini sama-sama demi kebaikan, betul nggak? Oke. Terus untuk pejabat, Pak, kami juga tidak tahu tuh. Tahu-tahu hari ini ada pelantikan, sebelum pelantikan kita dapat surat ya dari BKD. Ini tolong hubungi si ini, si A, si B, si C. Mungkin saya sih lebih suka pakai open bidding walaupun kepala puskesmas. Kita lebih suka, sebenarnya kita juga seneng nih. Di kesehatan tuh maunya juga kalau kata apa-apa udah siap pakai gitu loh. Jadi kepala puskesmas kalau masalah dia tukang obat atau karena mungkin itu bukan hak kami ya, ada pejabat yang lebih berwenang lagi untuk menempatkan pejabat kepala puskesmas itu. Kami tinggal terima, tidak ada usulan dari kita Pak untuk tentang pejabat. Mungkin itu saja. Maaf Bu, terkait insenerator itu bagaimana sih planning awalnya gitu? Sebenarnya banyak ya, bukan insenerator aja. Jadi kita melihat itu planningnya, perencanaan ini kayaknya nggak mateng banget di dinas kesehatan gitu. Nah itu kan yang kedua, kalau Ibu bilang tadi, kalau masa rekrutmen itu tidak tahu, ya mungkin ada yang sifatnya saya buka. Semua juga referensi dari beberapa kepala dinas saya dengar, bahkan dari orang ini mereka mesti harus tempatkan di sini. Itu bagaimana informasi seperti itu? Ibu bilang ujuk-ujuk tahunnya dari si A dipanggil BKD besok ada pelantikan. Oke, lanjut Bu. Nah, gini. Di elaborasi soal insenerator sama Insenerator selesai. kepala puskesmas, di elaborasi lagi. Gimana ya? Barangkali ada yang bisa menambahin dari Kapit? Enggak ada. Nggak sehat bareng ini wartawan. Gini. Kalau Soal insenerator, nggak ada yang perlu tambahkan lagi? nggak ada, karena memang sudah kita bilang sudah ada. Ya? Insenerator lagi hot itu. Iya. Memang ya karena teman-teman lagi hot kan tahu. Sekarang penanganannya sudah di kejaksaan. Kami juga tidak terlalu terlibat jauh memang waktu itu, betul terus terang aja. Tahunya cuma dipanggil. Kita juga nggak tahu Pak. Sampai di dalamnya ke sana. Artinya ya. Ada informasi tambahan nggak dari buat pihak proses perencanaan
pelaksanaan evaluasi dari pihak internal sendiri. Barangkali mungkin itu yang Iya, itu ini yang kita gamblang minta. ini lebih detail lagi. Kenapa ada rusak atau? Ya, kalau sini sedang kejaksaan itu mungkin semua pada Sudah tahu. Di story behind the scene itu apa? Perlu Mantap kabar berapa kita. jumlahnya kan? Ya kan kalau ada Iya. wartawan gitu. Betul. Oh belajar juga nih jadi wartawan. Seperti itu. Mungkin gini Pak, itu PR buat saya ya. Yang itu saya juga nggak bisa jawab Pak. Nggak bisa jawab. Oke. tulis nggak bisa jawab ya. No comment. Oke, no comment. Bukan no comment, nggak bisa jawab. Sekin nggak bisa jawab. Tanya Kang Her juga kan no comment. Gini Pak, saya juga nggak bisa ngomong kalau bilang kan ada rekom dari kepala dinas. Sampai kita tidak tahu Pak, kalau mau tahu ini dilantik ada kepala puskesmas ini gitu. Kami tidak tahu itu siapa namanya, dari mana, kadang-kadang kita tidak tahu. Mungkin sebenarnya wartawan juga sudah tahu lah, tidak usah ngomong panjang. Kalau memang ada usulan dari kepala dinas, boleh tanya, ada nggak usulan kepala dinas untuk menjadikannya jadi kepala puskesmas? Boleh selidiki aja. Oke, terima kasih. Boleh Bu, sedikit Bu. Tar dulu. Ada moderatornya. Emang dia ngangkut sih. Unek-uneknya apa yang dikeluarkan dulu? Gitu. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Bu Nining ya, bicara tadi di awal tentang keterbukaan informasi ya. Memang di tiap SKPD itu ada yang namanya pejabat pengelola informasi ya, PPID ya. Untuk di dinas-dinas memang itu di sekretaris dinas ya. Di kita fungsinya sekretaris PPD utama di kita di Humas ini, dan memang sudah fungsinya samping sebagai sekretaris dinas juga memang beliau sebagai PPID. Dan mungkin nanti saya kira Bu Nining ketika ada wartawan-wartawan yang memang ingin bertanya, kita memang tidak bisa mensentralisir jalur informasi itu di Humas saja. Memang sengaja dibuka jalur-jalur itu memang ada di sektin gitu. Dan saya kira ini tinggal dibuka aja kerannya, dan kita untuk era sekarang rasanya tidak mungkin lagi untuk membendung informasi-informasi dari publik, dan semua juga berhak tahu, dan tinggal kita tugasnya adalah mengendalikan bagaimana kanal ini dibuka nggak jebol. Kira-kira gitu aja tugas kita di era sekarang. Fungsi Humas itu begitu, nggak mungkin lagi membendung-bendung informasi dari publik, itu sudah bukan eranya lagi. Tinggal dikendalikan gimana informasinya supaya tidak bias ya, baik dari pihak Dinkes maupun dari pihak wartawan itu sendiri. Itu aja fungsi kita. Jadi kalau kata orang Humas nih yang kemarin saya pelajari itu, katakan yang benar kalau itu benar, katakan yang salah kalau itu salah dengan cara yang benar. Itu baru koma. Katakan yang salah ya kalau itu salah, tapi dengan cara yang benar. Nah itu fungsi kita sekarang. Fungsi wartawan juga begitu ya. Jadi katakanlah apa ya, jangan ada dusta di antara kita kalau kata nyanyi. Gitu. Oke. Katakanlah sejujurnya kan ada juga. Kata Bang Gol memang punya karaoke ya. Tahu aja deh. Oke, nah jadi itu yang kita bahas sebagai prolog. Kemudian bicara insenerator mungkin Bu Nining belum ada informasi tambahan lagi yang perlu disampaikan ya Bu Nining ya. Kita juga memang tidak bisa memaksakan kalau memang informasi nggak ada lagi, dan silakan nanti kalau ada perkembangan berikutnya nanti bisa ditanya, dan barangkali Bu Nining ada nomor telepon hotline service yang bisa disampaikan atau gimana, monggo nanti disampaikan ke pihak jurnalis. Tadi juga Bu Dr. Mati sudah sampaikan juga hotline service beliau ada 24 jam. 24 jam. Nah barangkali itu mungkin juga diperlukan oleh para jurnalis. Kemudian juga tadi rekrutmen kepala PKM ya, mungkin di kita di Pemda ada sistem prosedur tentang rekrutmen para pejabat struktural. Mungkin ini bukan cuma domainnya Dinkes saja, tapi juga ada domain Badan Kepegawaian Daerah di sini. Jadi beliau juga nggak bisa bicara secara keseluruhan. Ada domain lagi SKPD lain yang punya kewenangan untuk itu. Itu bisa nanti ditanya lebih lanjut kepada BKD nanti. Saya rasa itu barangkali kita buka satu sesi lagi karena dari BPPKB sudah menunggu juga. Silakan Pak Ujang, siapa lagi? Heru lagi tuh.
Pak Krisna, satu lagi. Heru lagi. Erli. Jadi 3. Ya, season kedua. Silakan Pak Ujang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya cuma titip pesan ke Ibu Sekdin. Teman-teman berharap kepada kepala dinas agar mereka ini kooperatif menghadapi teman-teman. Ini jangan dari dulu sampai sekarang nggak pernah teman-teman ketemu kepala dinas. Saya berharap agar mereka pemberitaannya balance, Bu. Apa kata sumber, apa kata kepala dinas, agar hingga baca publik itu lihat, oh iya kepala dinas bicara seperti ini. Jadi kita tidak seakan-akan tidak opini, Bu. Begitu, Bu. Saya berharap ke Bu Sekdin, teman-teman semuanya berharap kepada kepala dinas kesehatan proaktiflah menerima teman-teman wartawan, jangan alergi. Wartawan ini bukan singa, bukan macan, bukan cari masalah aja. Kebaikan juga kita akan cari, Bu. Itu aja harapan kami, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cuma himbauan, Bu, harapan, jadi bukan pertanyaan. Silakan. Tadi Pak Hatta tak menganggap. Kepala dinas harus proaktif, teman-teman ini berharap. Betul, Bang. Masukan sebagai penasehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sujito dari HBI Harian Berita Indonesia. Onlinenya di BRI Online. Saya menanyakan, Bu, saya pernah menemukan di salah satu puskesmas, bahkan beberapa puskesmas itu ada alat kesehatan yang tidak dimanfaatkan, Bu. Seperti alat kesehatan yang itu fisioterapi itu lansia untuk 45 tahun itu. Dia ada di bawah kolong meja, Bu. Bahkan saya tanya itu katanya dia nggak tahu dikirim dari mana, itu alat untuk apa. Itu aja, Bu. Makasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut Pak Erli. Jangan disut-sut terus. Saya ngesut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Herli Mahadi dari bekasi.co.id, mingguannya News Pro Rakyat. Saya memang merasakan di Dinkes ini kurang keterbukaan, Bu, ya. Padahal juga banyak program-program yang cukup bagus. Ambil contoh operasi katarak, ini kurang tersosialisasi. Dokter kecil itu juga kurang tersosialisasi. Nah, ini wajar wartawan banyak yang nggak tahu ke siapa. Gitu. Kebetulan saya suka berkomunikasi dengan Bu Iko, dengan Dokter Edi, dengan yang lain-lainnya, Bu, ya. Gitu. Jadi cukup tahu. Gitu. Memang saya nggak bisa naikkan karena juga nggak di lokasi saat itu. Nah, itu, Bu, satu catatan penting. Keduanya, Bu, ketika Pokja ini alangkah indahnya kalau kepala dinas juga turut hadir karena dia juga yang menentukan jawaban-jawaban dari pertanyaan teman-teman, Bu. Terakhir, Bu, saya tertarik dengan BPJS, Bu. Nah, saat ini BPJS itu katanya harus pakai punya kartu BRI maupun Mandiri. Sementara waktu itu sosialisasinya tidak harus. Kan begitu, Bu. Nah, ini bagaimana realisasi ininya, Bu? Kedua, sebenarnya prosedur keempat ya. Oke, tadi dua tadi himbauan, Bu. Kedua, Bu, ini saya pengen nanya prosedural tentang penanggulangan kecelakaan di jalan raya, Bu. Setahu saya kebanyakan kita itu masukin katakan kecelakaan di Depok, langsung ke rumah sakit Depok, Bu, ya. Jarang ke rumah sakit yang lain. Nah, sebenarnya di Dinkes sendiri ini ketika pernah kejadian, ketika pembayaran ternyata si ini nggak punya uang, gitu loh. Padahal kalau banyak kecelakaan tabrak Bu. Nah, akhirnya sempat motornya disita untuk melakukan pembayaran. Nah, ini sebenarnya prosedur dari Dinas Kesehatan seperti apa, Bu? Gitu aja, Bu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Biasanya tadi tiga penanya ya, bisa langsung dijawab dari Bu Nining. Silakan, Bu. Terima kasih kepada Pak Ujang, termasuk Pak Ujang juga ini. Saya akan sampaikan ke Kepala Dinas, Pak Ujang. Mudah-mudahan dengan setelah adanya konferensi pers ini, semuanya kita selalu terbuka. Silakan datang ke kami. Kalau pas Kepala Dinas memang suka tidak ada pas lagi rapat atau di mana, silakan datang ke kami ke sekretariat. Mungkin itu dari awal ya Pak Ujang, ya. Nanti baru kita sampaikan. Ya, oke. Ya, mangga, silakan. Terima kasih.
Ya, mudah-mudahan di tahun 2015 ini tidak seperti terulang seperti tahun yang lalu ya. Tahun lain nggak pernah ketemu Bu, yang lain Bu. Mungkin udah lama wartawan pengen Ya, makanya kan sekarang udah mulai 2015 beda tahunnya juga. Nah itu, mudah-mudahan aja terlaksana harapan kita ya. Terima kasih. Oke. Bisa aja Bu aja. Oke, terus yang Alkes gini. Alkes fisioterapi itu sebenarnya tidak semua puskesmas dapat, Bang. Memang ada. Sebenarnya harus digunakan sama puskesmas. Karena tapi puskesmas itu harusnya mereka untuk lansia. Di mana ada pemeriksaan lansia, di situ harus ada fisioterapi. Kalau memang ada puskesmas yang tidak mempergunakan, mungkin masukan buat kami juga Pak Ian, Bang-bang semua, terima kasih. Nanti kami tinggal tegur puskesmas mana, mungkin itu. Nanti akan kami rapatkan tentang alat fisioterapi, mana yang dipakai atau yang contohnya atau yang dipakainya yang mana. Mungkin itu. Terima kasih Bang, ada masukan buat kami. Kami minimal ada gejala. Nah ini enak ketemu sama wartawan tuh gitu sebenarnya. Yang di bawah saya tidak tahu, jadi tahu gitu Pak Ian. Ya. Oke, untuk BPJS mungkin Bu Iko untuk tadi itu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pelayanan BPJS, dulu memang iya tidak ada persyaratan untuk mencantumkan nomor rekening karena berjalannya memang waktu itu penentuannya per 1 Januari 2014. Ternyata banyak masyarakat antusias. Sebenarnya awalnya kita baru 5. Ternyata masyarakat itu sudah menginginkan menjadi peserta BPJS, sehingga berbondong-bondonglah masyarakat mendaftar sebagai peserta BPJS. Nah, setelah dievaluasi dalam bulan pertama, bulan kedua, ternyata masyarakat itu hanya mengambil keuntungannya saja. Pada saat dia sakit, dia berobat, mendaftar sebagai peserta BPJS. Selanjutnya dia tidak membayar, otomatis kerugian ada di pihak BPJS. Sehingga muncullah peraturan-peraturan BPJS yang baru. Untuk persyaratan menjadi peserta BPJS harus memiliki nomor rekening. Sebenarnya nomor rekening ini nomor rekening bukan perseorangan, nomor rekening siapapun. Sehingga BPJS itu nanti pada saat masyarakat itu tidak membayar bisa langsung debit dari nomor rekening tersebut. Mungkin itu Pak. Terkait itu sudah Pak ya, yang tentang kecelakaan. Terkait dengan kecelakaan, karena memang kecelakaan juga di kita tidak bisa dijamin oleh Jamkesda Pak. Kasus kecelakaan bahkan BPJS pun sama tidak menjamin kasus kecelakaan. Semua diarahkan ke Jasara Harja. Jadi kalau memang nanti pada saat Jasara Harja tidak mencukupi, kemudian dia ada pada saat kecelakaan itu dijamin oleh Jasara Harja. Setelah dia selesai diobati dengan pembiayaan Jasara Harja, otomatis muncul penyakit baru. Nah, dengan diagnosa baru kita bisa dilakukan penjaminan oleh Jamkesda. Kalau pada saat kecelakaan diagnosa dengan kecelakaan itu tidak bisa Pak. Mungkin itu. Oke. Terus itu apa sosialisasi kegiatan Dinkes? Oh iya, terima kasih. Ini sekali lagi teman-teman, mungkin sebenarnya teman-teman kami itu bukan takut sama wartawan, gak ada yang takut. Lembaga buat air enggak, tenang aja, kita ketemu aja berarti berani kan? Ngeri. Ngumpet itu kebetulan, bukan ngumpet kebetulan, mungkin hari itu pas lagi rapat. Ya udah pokoknya itu intinya. Tapi mulai sekarang kita sama-sama sudah terbuka, kita sudah sama-sama ketemu, jadi kita sama-sama enak. Untuk sosialisasi kegiatan, mungkin ini juga masukan. Bang, gini, saya lebih sempurna. Saya pernah ada wartawan datang ke saya, aduh saya lupa gini, Bang, bikin dong kegiatan kalau kami ada tuh dikasih masukan yang bagus, jangan datang ke kami cuma klarifikasi ini begini, kan gue juga jadi marah, sempet nggak tahu lupa siapa yang ngerasa itu, sempet masukin dong berita yang bagus-bagus dan kesehatan, cuma aja klarifikasi di kejaksaan ditanya, jangan itu dong Bang, kita sama-sama sempet saya ngomong yang gitu. tadi saya bilang Bu, kalau ketemu kan ada baiknya, Nah. ada yang salahnya juga. Wartawan bukan Ya, sama oke. aja. Oke nih, udah semenjak sekarang tanggal berapa sih? Bukan hanya kerja 28, catat 2015 jam 12 mungkin kami akan lebih sosialisasi kegiatan yang baik. Begitu teman-teman, kalau memang ada temuan di puskesmas atau dimanapun di kami, tolong langsung klarifikasi ke saya. Oke? Nomor HP-nya? Kita sama-sama ya. 0812 944 8189. Baik. 0812 0812 944
Jelas? Jelas? Sampai di sini. Telepon, kalau nggak nyambung bukan salah saya. Saya masih kecepatan juga. Udah ada deh. Nyambung kan? Darah tinggi pelan-pelan. Barangkali ada yang perlu sampaikan dari Bu Nining, kegiatan-kegiatan yang dalam beberapa minggu ke depan yang akan diadakan oleh Dinkes. Ada yang perlu sampaikan? Kegiatan apa aja yang dalam beberapa waktu ke depan? 11 angka, Pak. 11 angka. 11 angka nomor. Nah, 11. Kenapa? Enggak, Bu. 11, saya tahun 97 Pak handphone saya. Jadi nomornya 11. Ini nomornya, coba handphone. Kalau salah tetap kuping saya. Abang juga ditekan, sama-sama ditekan, maksudnya berdua. Ini banyak bener nih yang telepon nih. Jelas nggak? Jelas nggak? Kenapa sih gini? Ini teman-teman juga kasih kabar ya. Jadi jangan merasa takut dibohongin sama saya. Jadi jangan sama-sama negatif gitu loh. Masa saya negatif? Oh itu pasti bohong, cuma 11 nomor saya punyanya nomor 11 saya bilang ke Telkomsel, betul nggak? Tidak akan saya bohongin teman-teman, tenang aja. Jangan serius, intermezzo sedikit. Oke. SMS dulu ya. Jangan darah dingin lah. Lagi datang bulan Bu ya? Hah? Lagi datang bulan. tahu sih Kang? Tahu sih. SMS dulu ya. Ya Bu. SMS dulu, nggak apa-apa. Oke gini. Untuk kegiatan memang selama bulan puasa ini belum ada mungkin, tapi yang nanti kita ada Akinol. Akinol itu kita akan membuat terobosan di mana angka kematian 0. Tapi bukan berarti angka kematian 0 itu tidak ada angka kematian bayi atau balita atau ibu, karena tidak mungkin, itu sudah takdir dari Allah, betul nggak? Tapi minimal kematian itu bukan disebabkan oleh dinas kesehatan. Maksudnya mereka sudah K1, sudah K4, ditolong oleh dinas kesehatan, sudah dirujuk. Itu intinya. Untuk menekan itu. Untuk menekan angka kematian. Kalau menghilangkan 0 tidak mungkin, itu sudah ada takdir dari sana. Mungkin itu saja Pak Ian. Jumlahnya berapa Bu? Kita sedang bicara. Ada jumlah terkait dengan angka kematian ibu dan anak? Kalau angka kematian itu bukan di kita Pak, karena per 100.000 kelahiran paling kita jumlah kematian. Jadi ya, bukan angka. Ada berapa Bu? Ada. Untuk sampai sekarang tuh datanya nggak dibawa. Boleh nanti SMS ke gue ya, karena ada nomornya. Sorry, masih ada nomor. Ada komunikasi, oke? Setuju? Bu Sekdin, Kalau nggak sedikit saya ada, tambahkan Bu boleh Sekdin, Boleh. bahwa program Ibu Bupati kami, KB itu memperkecil untuk istilah katakan keluarga berencana. Nanti ada KB. Tapi ini Pak Wer, sebentar Pak sedikit. Ini dari satuan kesatuan. Saya kurang puas. Terus terang aja, saya nanti akan bicara sama Pogja bahwa di sini adalah satu dari kesatuan. Di puskesmas sakit pasti dibawa ke rumah sakit. Satu kesatuan Bu. Jadi kalau hanya ganti-gantian, terus terang aja Pak Yan dan Pak Ketua Pogja, kami belum puas. Ya, di sini Bu. Pil KB apakah ajang bisnis bidan? Pertanyaannya? Pertanyaannya banyak pil KB dijual. Apakah ini ajang bisnis Iya, bidan? gini kalau benar. Satu kesatuan Ibu. Boleh, Saya kritis Ibu. Saya kritik. Tenang, sabar. Iya, saya nggak mau emosi. Saya nggak emosional. Saya tidak emosional. Gitu. Bagaimana masalah kita mau sehat? Jadi nggak usah emosi kali nanya. Saya gaya saya begini Bu. Kalau saya lagi begitu juga gaya saya. Anak Bandung. Bogor. Yang kotor Gue juga orang Bogor nggak gitu amat. Maaf Ibu. Relax saya bawa saya ulang. Gini, masalah Pil KB. KB atau apa, memang tidak ada di kita. Bu Am tidak ada pengadaan KB, tidak ada. Silakan tanya ke KB ya Pak. Kita hanya obat. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kayaknya kita cukup bahas session ya. Pertemuan kali ini udah jam 12:10, sementara di belakang kita
ada dari narasumber dari DPPKB, ya. Perempuan. Intinya tadi simpulan kita untuk dinas kesehatan barangkali ini sebagai besar dari harapan dari para jurnalis, mungkin cuma keterbukaan informasi saja Bu Nining, yang lainnya nggak ada kok. Dan saya berharap ke depan dengan PPD-nya, dengan humas kita ini lebih berfungsi, kita lebih sinkron lagi. Kalaupun memang ada pihak dinas yang nanya, kemudian perlu klarifikasi lebih lanjut, Bu Nining bisa kontak ke humas. Di sini sudah ada Pokja wartawan Pak Karman, dan bisa kita kontak sehingga informasinya tidak bias gitu ya. Jadi nggak perlu merasa salah satu pihak ada terintimidasi atau diprovokasi, nggak perlu ya. Kita sengaja mengadakan kegiatan ini untuk membangun trust building ya, membangun kepercayaan. Dengan seringnya kita ketemu, insya Allah kita ada saling percaya antara kedua belah pihak. Barangkali demikian dari kita humas dan para rekan wartawan. Saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya Bu Nining beserta rombongan. Ya, semoga apa yang kita lakukan hari ini jadi bagian dari ibadah kita sehingga dengan dapat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ketemu